Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua aman dalam lindungannya, amin. Dan hari ini mari kita siapkan hati kita arahkan hati kita sepenuhnya buat Tuhan karena kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita dalam ibadah online pada hari ini dan mari kita sama-sama satukan hati kita dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang tidak pernah kunjung habisnya dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerinduan. Dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Biar Engkau beracara dimanapun kami berada, di rumah demi rumah Tuhan. Engkau melawat setiap kami, Engkau mengambil alih setiap kami dengan roh-Mu yang baru Tuhan. Kami siap Tuhan pagi hari ini untuk mengalami Engkau ya Bapa. Karena kami sungguh merindukan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berdaulat Tuhan. Dan biar Engkau yang bersemayam atas setiap pujian dan penyembahan kami hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang terus berperkara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan bersama katakan amin. Amin. Mari kita terus sembah Tuhan. Mari kita terus arahkan hati kita buat Tuhan. Karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Biar mulut kami terus memuji nama-Mu. Biar hati kami terus menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Sebab kami sungguh-sungguh merindukan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku,
setiap waktu. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, Nyanyian pujian dan Lord. Kami naikkan di hadapan-Mu Raja kemuliaan. kepadamu. Yang manis yang Kau dengar, Yang manis Kau dengar, Tuhan. manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. satu hati satu suara Tuhan. Sayangku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Yes Lord, hanya padamu ya Bapa. Yang manis Kau dengar, Tuhan. Manis Kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka padamu. Biarlah manis yang Kau dengar, Biarlah manis Kau dengar, Tuhan. Manis Kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka sorak-sorai bagi namamu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Lord, sebab harta keluarga dan mazmur kami Tuhan, hari ini kami bersuka cita dan bersorak-sorai karena Engkau ya Bapa. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita, amin. Dan hari ini kita akan mendengarkan video pengajaran Voice of Pentecost yang akan diajarkan oleh tim pengajaran GBI Gatot Subroto. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita.
Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Biar kita terus mengalami hadirat Tuhan yang terus memerdekakan setiap kita hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Oh Yesus, ku
Salam jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, kesempatan pagi ini kita diberikan waktu yang indah, waktu yang luar biasa, bersama-sama dalam ibadah, sekalipun dengan agenda yang online, kita percaya Tuhan hadir bagi kita dan Tuhan menolong kita bersama-sama. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menantikan Tuhan, menantikan Tuhan. Saudara, satu hal yang luar biasa adalah bahwa orang-orang percaya selalu menantikan Tuhan. Apalagi dalam konteks yang sekarang kita melihat bahwa perubahan dari keadaan belum semakin baik, saudara sekalian. Ada banyak orang hari ini, termasuk saudara dan saya, kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Nah, seperti apa saudara sekalian kita belajar menantikan Tuhan dalam kondisi yang kita hadapi sekarang ini? Saya ingin berkata kepada kita, ini adalah pergumulan yang perlu kita lakukan bersama-sama. Bahkan juga ini adalah sebuah waktu yang sangat penting kita pahami bersama-sama, di mana kita menjadi pribadi yang tetap tekun untuk menantikan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama dari Yesaya pasalnya yang ke-30 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ayat ini saudara sekalian menjelaskan kepada kita minimal dua hal yang bisa kita pahami bersama-sama. Dalam ayat ini dikatakan Tuhan menanti-nantikan saatnya. Tetapi pada bagian akhir disebutkan orang-orang menantikan Dia atau orang-orang menanti-nantikan Dia. Nah, maka pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan menantikan Tuhan? Seperti apa menantikan Tuhan saudara sekalian? Teks Ibrani menjelaskan bahwa istilah cakah itu adalah diartikan menunggu atau menanti. Ini adalah sebuah waktu di mana seseorang membutuhkan persiapan dalam menantikan Tuhan. Sebenarnya itu juga yang terjadi pada saudara dan saya. Saudara dan saya perlu menantikan Tuhan dengan persiapan yang matang. Ini bukan seperti menantikan saudara sekalian bus yang akan lewat di halte, atau saudara sekalian menantikan yang namanya kereta api yang akan tiba di stasiun saudara sekalian. Tidak, tetapi inilah sebuah proses di mana kita menunggu dan waktu Tuhan, dan dalam diri kita harus ada kesiapan. Itu sebabnya dua aspek ini penting. Yang pertama, saudara, Tuhan menantikan saatnya menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Kepada siapa? Saudara dan saya. Jadi Tuhan itu menantikan kira-kira kapan saudara sekalian waktunya Tuhan menyatakan kepada kita kasih-Nya, kemurahan-Nya, berkat-Nya. Itu sebabnya saudara sekalian tidak ada istilahnya yang namanya, oh dia akan terus berlaku seperti itu ataupun terus berjalan demikian. Sepertinya tidak demikian pola Tuhan. Ada waktu-waktu di mana Tuhan, saudara-saudara sekalian, untuk menyatakannya kepada kita. Tetapi yang kedua, saudara sekalian, orang-orang percaya menantikan saatnya Tuhan memberkati kita. Menantikan saatnya Tuhan. Dari Tuhan ada waktu untuk memberikan berkat kepada kita. Tetapi dari orang percaya juga menanti. Jadi dua aspek ini harusnya dilakukan secara seimbang. Saudara dan saya harus melihat bagian ini pada komponen yang saling terkait. Jadi antara Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan orang percaya menantikan saat itu adalah harus dua hal yang saling terkait. Maka saya percaya saudara sekalian ini menjelaskan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Nah pertanyaannya adalah, apa sih yang kita nantikan atau aspek apa sih yang kita nantikan? Yang pertama saudara, perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan. Mazmur 121 berkata, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah ini luar biasa. Apa yang kita nantikan dari Tuhan saudara sekalian? Yang pertama adalah perbuatannya. Perbuatannya yang akan terus melakukan hal terbaik bagi kita, menolong kita. Saya sangat percaya dalam masa-masa pandemi seperti ini, saudara dan saya terus ingin menantikan perbuatan Tuhan.
Bahkan dalam doa-doa saudara pun, saudara berkata, Tuhan, kalaulah boleh keadaan ini cepat berlalu, keadaan ini cepat pulih, keadaan ini cepat mengalami perubahan. Kenapa? Karena kita rindu perbuatan Tuhan segera dinyatakan. Saudara, itu sebabnya perbuatan Tuhan itu adalah bagian yang sebetulnya sedang kita nanti-nantikan. Perbuatan Tuhan untuk memulihkan kita, memulihkan bangsa kita, memulihkan gereja kita, keluarga kita. Ini yang sedang kita nantikan. Maka saya percaya saudara sekalian ini perlu. Itu sebabnya saudara-saudara, aku menantikan ataupun aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Itu adalah proses di mana saudara sekalian sebetulnya pemazmur sedang menyelidiki, sedang mencari-cari di mana sebetulnya pertolongan daripada Tuhan tersebut. Sama seperti saudara dan saya. Tiap pagi kita bangun selalu berdoa, Tuhan, biarlah hari yang baru lebih baik, hari yang baru lebih indah. Artinya apa? Kita ingin saudara sekalian sebuah keadaan menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik. Sama seperti Daud saudara sekalian, dia mencoba melihat sekelilingnya, maka dia memikirkan tentang apa yang diperbuat Tuhan. Dan saya merasa saudara-saudara sekalian ini pun perlu kita pahami. Saudara bangun pagi, lihat ke kanan, lihat ke kiri, lalu lihat matahari terbit, lihat yang lain saudara sekalian. Kita sedang mencari-cari yang namanya apa? Di mana pertolongan Tuhan? Kenapa? Karena kita ingin perbuatan Tuhan itu nyata dalam seluruh kehidupan kita. Saudara tahu kenapa kira-kira Daud melambangkan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung? Karena saudara sekalian, gunung itu melambangkan sesuatu yang tinggi. Maka harusnya pertolongan itu harus datang dari tempat yang lebih tinggi. Dari siapa? Dari Tuhan. Saya beritahu pada saudara sekalian di masa pandemi seperti sekarang, pertolongan Tuhan datang padamu. Maka jangan pernah lelah berharap. Tuhan akan memberikan kepada kita bersama-sama. Itu sebabnya kesimpulan Daud sudah sekalian tentang Tuhan dan kebaikannya. Ketika dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, sebetulnya yang pertama yang dia tahu bahwa sifat pertolongan daripada Tuhan itu adalah yang pertama membawa kebaikan. Artinya apa? Tidak ada saudara sekalian pertolongan Tuhan, ataupun tidak ada perbuatan Tuhan saudara sekalian yang akan mencelakakan saudara. Tidak ada. Jadi kalau ada orang-orang saudara sekalian yang hari ini berpikir dengan secara negatif ataupun mungkin berpikir secara saudara sekalian parsial, bahkan mungkin saudara sekalian mereka dibumbui dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, saudara. Saya beritahu pada kita bersama-sama, tidak ada perbuatan Tuhan yang akan membawa kita kepada kecelakaan. Maka pertolongan Tuhan itu membawa kebaikan bagi kita. Yang kedua, dilakukan Tuhan dengan penuh kuasa. Jelas, karena dia Allah Maha Kuasa. Yang ketiga, saudara sekalian, dilakukan tidak hanya sementara, tapi terus-menerus. Terus-menerus. Berarti apa, saudara? Ketika kita melihat bahwa Tuhan menyatakan perbuatannya dari tempat yang maha tinggi, saudara. Saya ingin berkata kepada kita, itu perbuatannya akan terus-menerus. Inilah yang kita tunggu. Inilah yang kita nanti-nantikan. Maka saya percaya saudara sekalian, bagian ini penting sekali kita pahami. Apa yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan dari Tuhan, perbuatan Tuhan. Saya berdoa saudara sekalian, masa pandemi seperti sekarang, iman saudara tetap tertuju kepada Tuhan, dan saudara tetap berharap kepada Tuhan, berharap kepada perbuatannya, karena itu akan saudara tunggu-tunggu, saudara nanti-nantikan dari waktu ke waktu. Yang kedua, apa yang kita nantikan saudara sekalian? Waktu Tuhan. Yohanes pasal yang kedua ayat 1-4 berkata apa? Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea, Ibu Yesus ada di situ, Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu. Dan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada mereka, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Jadi yang kita nantikan yang kedua, saudara-saudara, waktu Tuhan, saudara sekalian. Saya berharap bahwa kita hari ini semua bersama-sama, saudara sekalian, mengerti dengan baik bahwa waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik, saudara ya. Ya, walaupun barangkali mungkin ada banyak orang berpikirkan bahwa apa yang terjadi sekarang, saudara sekalian, mungkin tidak terlalu menyenangkan. Tapi saya beritahu pada kita bersama-sama, orang-orang percaya mengerti dengan baik. Waktu Tuhanlah waktu yang terbaik. Waktu Tuhanlah waktu yang luar biasa. Itu sebabnya
Kalau baca Alkitab saudara sekalian, ada beberapa istilah yang dipakai tentang waktu Tuhan, ataupun tentang waktu dalam Alkitab. Yang pertama saudara sekalian, kronos. Kronos itu adalah rujukannya waktu yang selalu dalam kehidupan kita, lintasan hari-hari yang kita lalui saudara ya. Makanya dalam kronos saudara sekalian ada detik, ada menit, ada jam, ada minggu, ada bulan, ada tahun, dan seterusnya. Itu berlalu dalam kehidupan kita bersama-sama. Itu kronos. Nah, saudara punya kronos saudara sekalian di 2020 ini dari Januari sampai dengan Desember. Kecuali saudara sekalian bagi korban-korban COVID yang sudah saudara sekalian dimakamkan, berarti kronos mereka sudah selesai. Nah, ini artinya apa? Kita ngerti dengan baik. Waktu dalam Alkitab saudara sekalian bicara tentang kronos. Memang jelas kok. Ya kan? Itu sebabnya ada hari Senin, Selasa, Rabu sampai dengan seterusnya. Saya rasa ini sangat-sangat mudah kita pahami bersama-sama. Nah, tetapi dalam bagian yang kedua saudara sekalian, kronos itu disebut dengan aion, ya. Itu menjelaskan apa? Masa atau periode. Kalau kita lihat dalam Alkitab saudara sekalian, Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 90 ayat 10 dan 12. Alkitab berkata apa? Masa hidup kami adalah 70 tahun, kalau kuat 80. Jadi masa itu saudara sekalian itu adalah apa? Periode. Ya. Memang ada orang saudara sekalian yang hidup sampai dengan 91 tahun ya. Ada juga yang di atas 91 tahun gitu. Ya, itu tetap saudara sekalian periode, masa. Nah, waktu saudara sekalian ketika menjelaskan masa, jangan lupa saudara sekalian, dalam diri kita pun akan ada masa yang ditentukan Tuhan. Maka selagi masa itu diberikan Tuhan kepada kita, catatan saya adalah gunakanlah dengan baik. Gunakanlah dengan seefisien mungkin. Sehingga waktu yang kita miliki tersebut adalah waktu yang berharga dan juga saudara sekalian tidak terbuang dengan percuma. Masa menunjukkan ada awal, ada akhir saudara sekalian. Jadi kita harus mulai menghitung saudara-saudara ya. Kira-kira saudara sekalian masa hidup kita masih berapa lama lagi? Contoh Bapak Ibu, kalau misalkan saudara hari ini adalah usia parubaya, taruhlah 50 tahun. Apakah saudara sekalian mulai masih berpikir kira-kira bahwa saudara masih mau hidup seperti anak remaja atau pemuda saudara? Nampaknya sudah enggak. Usia parubaya saudara sekalian, tinggal kita menghitung berapa lama lagi kita hidup. Lalu apa yang harus kita berbuat? Kemudian apa yang harus kita wariskan? Maka ini menjadi sangat penting. Menurut saya ketika orang berpikir tentang periode ataupun aion saudara-saudara, maka ini akan membuat orang menjadi lebih bijak. Saya berdoa, saudara sekalian dan saya hari ini, kita semua menjadi orang-orang bijak. Karena apa? Karena kita belajar untuk menghitung masa dan periode dalam diri kita bersama-sama. Tapi yang ketiga saudara sekalian, bicara tentang waktu itu adalah menjelaskan tentang kairos. Sebuah kesempatan, sebuah peluang saudara sekalian. Maka jelas kok. Kairos saudara sekalian ketika Ibu Yesus berkata, mereka kekurangan anggur. Yesus berkata apa? Mau apa engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Artinya apa? Mau apa engkau daripadaku? Sebab saya belum tiba waktunya untuk melakukan sesuatu. Sama ya. Coba Bapak Ibu sekarang kira-kira kan doa-doa kita apa coba? Siang malam, pagi siang malam, ataupun tiap hari, tiap minggu doa kita apa? Tuhan, pulihkan negeri kami dari COVID, pulihkan kota kami, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah kira-kira doa itu sudah sekalian tidak jawab oleh Tuhan? Atau apakah kira-kira doa itu sudah kalian terasa adalah sesuatu yang hanya keluar dari mulut kita? Nampaknya enggak, saudara. Tapi kairosnya Tuhan belum. Ya kan? Kairosnya Tuhan belum terjadi. Nah, sama ya, bagi kita bersama-sama juga, ketika bicara tentang waktu adalah kairos, kesempatan dan peluang ini enggak boleh dibuang. Galatia pasal 6 ayat 10 berkata apa? Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, selama masih ada kesempatan bagi kita. Sekali lagi saya ulang, selama masih ada kesempatan bagi kita. Lihat, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi yang terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sudah tahu, satu kali kelak kita akan kehilangan peluang.
Itu sebabnya kalau Tuhan beri peluang kepada kita, gunakanlah dengan baik. Sang pemilik waktu tersebut sekalian memberikan peluang kesempatan kepada kita. Karena itu jangan sia-siakan. Waktunya untuk bertobat, jangan tunggu besok. Waktunya untuk melayani Tuhan, jangan tunggu tahun depan. Waktunya untuk mengerjakan perkara-perkara besar, jangan tunggu hari esok. Lakukan sekarang apa yang kita buat. Ini adalah peluang, ini adalah kesempatan. Saya percaya, kalau saudara bisa menangkap peluang dan kesempatan daripada Tuhan, saya yakin kita menjadi orang-orang yang berbahagia, saudara sekalian. Kenapa? Setiap peluang, setiap kesempatan kita gunakan, maka itu akan menambah nilai dalam seluruh kehidupan kita bersama-sama. Saya memiliki peluang yang baik, saudara-saudara sekalian, dalam masa COVID, saudara sekalian, menggunakan waktu dengan baik. Bapak Ibu, tentu sebetulnya waktu-waktu seperti ini, ketika kita banyak di rumah, WFH, saudara sekalian, sama juga mengajar dari rumah, saudara, banyak waktu. Akhirnya ini kesempatan apa? Kesempatan bersama dengan keluarga, kesempatan bersama dengan anak. Oh, dulu sudah sekalian mungkin kita jarang duduk di meja makan. Sekarang kesempatan, kenapa tidak kita nikmati saja? Saya berharap saudara sekalian justru dalam masa COVID seperti ini, kesempatan itu saudara sekalian harus kita gunakan. Gunakan dengan baik. Makanya saudara sekalian, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus seperti ini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Lihat, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakan waktu adalah kairos dan peluang. Saya sangat berharap, saudara sekalian, kita belajar mengerti dengan baik bahwa kita tahu menangkap peluang. Jangan kesempatan itu berlalu. Jangan peluang itu terbuang sia-sia. Apalagi untuk Tuhan, untuk pekerjaannya, untuk rumah tangga kita atau pekerjaan kita. Saya sangat yakin saudara sekalian, ini akan terus kita dorong dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Jika saja engkau dan saya hari ini belajar mengerti tentang waktu Tuhan, saudara sekalian, yang adalah kairos, kesempatan dan peluang, saudara, saya yakin ini akan membawa kita semakin hari semakin peka dan bijak. Itu sebabnya saudara sekalian, masa-masa pandemi seperti ini peluang bagi kita untuk menginjil juga. Ya. Gereja-gereja sekarang saudara sekalian banyak melakukan saudara sekalian aksi-aksi sosial, pelayanan-pelayanan sosial. Saya rasa saudara sekalian bukan karena hanya soal pandemi ataupun bukan karena hanya kehidupan makin susah. Enggak, saudara. Tapi saya ingin berkata kepada kita, ini justrulah momen dan juga peluang, kesempatan, kairos untuk apa? Bersaksi. Iya kan? Coba. Kapan lagi kita sudah melakukan itu? Ini saatnya, maka mari kita bersama-sama melakukannya. Mari kita sama-sama mengerjakannya. Jadi jangan tunggu hari esok, tapi lakukanlah sekarang apa yang bisa engkau perbuat. Ketika engkau melakukan yang namanya pekerjaan yang hanya menunggu saja tanpa kemudian melakukan sesuatu, kita akan kehilangan makna di sana. Saya sangat berharap ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Nah, pertanyaannya saudara sekalian tentang menantikan waktu Tuhan. Kita sudah tahu waktu Tuhan seperti apa saudara sekalian. Dan juga kita tahu apa yang kita nantikan, perbuatannya dan waktu Tuhan saudara. Maka pada bagian 2 saudara sekalian dalam khotbah pada pagi hari ini, bagaimana kita menantikan waktu Tuhan? Seperti apa kita bisa menantikan waktu Tuhan? Saya kira saudara sekalian ini adalah persoalan yang sangat penting. Kita ngerti tentang kairos, kita ngerti tentang aion, kita ngerti tentang kronos saudara sekalian. Oke, kita tahu semuanya itu. Tapi bagaimana caranya kita menunggu ataupun menantikan waktu Tuhan? Yang pertama saudara sekalian, kalau membaca Yohanes pasal yang kedua ayat 4, Alkitab berkata apa? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Artinya apa? Yang pertama,
kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Berarti saudara sekalian, saudara dan saya tidak boleh buru-buru. Tidak boleh gerasa gerusu. Harus mulai belajar sabar saudara sekalian. Sabar menantikan kapan waktunya Tuhan itu dikerjakan bagi kita saudara. Dan menurut saya ini adalah hal yang luar biasa. Sabar menantikan waktu Tuhan. Tuhan juga saudara sekalian bukan Tuhan yang buta melihat kebutuhan kita. Tuhan juga bukan Tuhan saudara sekalian yang tuli terhadap apa yang kita minta kepada Tuhan. Tapi satu yang diminta Tuhan kepada kita adalah apa? Sabar menantikan waktu Tuhan. Sabar menunggu waktu Tuhan saudara sekalian. Kenapa saudara sekalian? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bukankah ada lagu kita berkata apa? Waktu Tuhan apa? Yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi bicara tentang saudara waktu Tuhan yang terbaik, harusnya inilah yang perlu kita lakukan. Makanya di sana ada yang namanya apa? Proses menunggu. Ada yang namanya proses untuk terus belajar sabar. Proses untuk terus belajar memiliki kesabaran. Alkitab saudara sekalian cukup banyak menjelaskan tokoh-tokoh yang diproses oleh Tuhan dengan kesabaran ketika Tuhan mau mengerjakan sesuatu bagi mereka. Contoh, lihat Yusuf. Bagaimana Yusuf saudara sekalian mulai sejak dari rumahnya, kemudian dijual ke Mesir, sampai kemudian di rumah Potifar, lalu kemudian sampai di penjara, lalu sampai kemudian saudara sekalian di istana Firaun di Mesir. Saudara lihat perjalanan panjang ini? Cukup panjang perjalanan. Butuh belasan tahun saudara sekalian untuk kemudian mewujudkan mimpi-mimpi daripada Yusuf. Maka dia dituntut Tuhan belajar untuk apa? Sabar. Yang menarik dari Yusuf saudara sekalian, happy endingnya adalah dalam proses sabar menunggu waktu Tuhan tersebut saudara sekalian, maka pada akhirnya ketika dia tiba di istana Firaun dan dia menjadi seorang penguasa di sana, ini happy ending yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Yusuf juga termasyhur. Termasuk juga saudara sekalian dia menjadi orang kepercayaan yang luar biasa dari Firaun. Saudara, kalau kita belajar sabar, saya yakin dan percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Karena itu saudara sekalian jangan pernah mempercepat waktu Tuhan. Ya. Biarkan Tuhan melakukan saudara sekalian prosesnya. Tidak hanya Yusuf, Daud juga sama saudara sekalian. Daud sudah diurapi untuk menjadi raja, tapi justru saudara sekalian yang dialaminya adalah apa? Yang dialaminya banyak persoalan. Persoalannya apa? Dia dikejar-kejar oleh Saul. Oh, dia menjadi sekalian orang buruan daripada banyak orang. Bahkan saudara sekalian kerap kali dia mengalami tantangan yang luar biasa. Tapi lihat bagaimana proses Daud menunggu waktu Tuhan. Happy endingnya apa? Akhirnya dia toh menjadi raja di Israel saudara sekalian. Oh, luar biasa. Daniel juga sama saudara sekalian. Nanti kalau saudara Bapak Ibu teman baca nanti firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 mulai, saudara akan lihat di sana bagaimana Daniel di kitab Daniel pasal 1 saudara sekalian dijelaskan bahwa tentang Daniel itu saudara sekalian mereka yang ada di Babel, mereka punya pergumulan yang banyak saudara. Tapi satu catatannya adalah kesabaran menunggu waktu Tuhan. Itulah yang kemudian membuat hamba-hamba Tuhan ini menjadi orang-orang diberkati. Saya juga percaya saudara sekalian, harusnya kau dan saya memiliki hal tersebut. Saya berdoa saudara sekalian supaya kita hari ini tertolong dengan cara Tuhan membuat kita menunggu waktu Tuhan. Harus sabar. Harus sabar. Orang sabar saudara sekalian, dia memiliki kedewasaan lebih daripada orang lain. Makanya saudara dan saya harus belajar sabar. Saudara, ketika kita sabar, saya percaya dalam diri kita yang muncul adalah bukan cuma hanya kesabaran, tapi karakter lain. Karakter kelemah lembutan di sana ada, kesetiaan ada di sana. Jadi saudara sekalian, orang sabar tersebut saudara, pada akhirnya dia akan memiliki sebuah karakter yang luar biasa. Maka Tuhan menginginkan engkau dan saya melakukan hal yang seperti itu.
Ini cara yang pertama untuk menunggu waktu Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya saudara menantikan waktu Tuhan, saudara? Taat dan tunduk. Taat dan tunduk. Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 10 dikatakan apa? Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah ke pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Dan berkata kepadanya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, ini yang luar biasa. Kalau kita mau belajar sebelum menantikan waktu Tuhan, maka poin yang kedua yang perlu kita pahami adalah, dan harus kita lakukan adalah, taat dan tunduk. Taat dan tunduk. Semua kita dituntut taat dan tunduk. Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti sekarang. Maka saya sangat percaya semua kita belajar taat dan tunduk. Lihat, pelayan-pelayan itu tulis taat dan tunduk. Yesus berkata apa? Isi tempayan ini dengan air. Oh, diisi. Wah, luar biasa itu, saudara. Sudah diisi, apa kira-kira sudah sekalian langsung ada perintah baru? Enggak, ditunggu dulu. Setelah udah diisi penuh, sekarang apa? Sekarang cedoklah. Dicedok. Lalu kemudian bawalah pemimpin pesta. Lalu mereka bawa. Iya kan? Bayangkan ya. Ada 3 step, saudara sekalian, perintah di sana yang kemudian mereka lakukan, dan semua pelayan itu tunduk. Pertama, isilah, ya kan? Yang kedua, cedoklah. Yang ketiga apa? Bawalah. Ini kan rentetan saudara sekalian kata yang memberi perintah. Makanya saudara sekalian, dalam menunggu waktu Tuhan, hal yang sangat prinsip yang perlu kita lakukan adalah harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Kalau tunduk dan taat kepada Tuhan, saya yakin pada akhirnya kita akan menemukan apa? Mujizat dan kuasa Tuhan. Mujizat dan kuasa Tuhan pasti nyatakan. Makanya sudah sekalian coba lihat apa yang terjadi kemudian setelah para pelayan itu melakukan hal tersebut. Akhirnya ketika pemimpin pesta mengecap air tersebut, lihat, air kemudian berubah menjadi anggur. Bukan tidak mungkin saudara sekalian dalam masa pandemi seperti sekarang saudara sekalian, keadaan saudara yang sulit. Ketika saudara tunduk dan taat pada Tuhan, saya yakin saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Makanya syarat menunggu waktu Tuhan adalah taat dan tunduk. Maka niscaya pertolongan dan berkat-Nya akan diberi kepada kita. Amin, saudara. Harusnya begini ini penting. Jadi mestinya ini kita lakukan ya, sama seperti Elia. Elia taat dan tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan mengerjakan mujizat yang luar biasa melalui Elia. Iya kan? Luar biasa. Masih ingat peristiwa Gunung Karmel sudah sekalian? Elia melawan 450 Nabi Baal. Wah, luar biasa. Itu catatannya apa? Hanya karena Elia dan taat. Tidak hanya Elia sudah sekalian, demikian juga Elisa. Elisa juga sama. Elisa sudah sekalian juga mendapatkan 2 bagian roh daripada Elia. Itu karena taat dan tunduk, saudara. Bayangkan, Elisa berjalan bersama dengan Elia sudah cukup panjang, melalui banyak daerah, saudara sekalian. Dan banyak rombongan nabi-nabi yang mereka lewati juga. Tapi, saudara sekalian, orang nabi-nabi tersebut selalu berkata kepada Elisa, nanti Tuhanmu akan diangkat daripadamu. Elisa berkata apa? Udah, saya sudah tahu. Ini saya sedang berjalan terus bersama dengan dia. Sampai pada timing kemudian, Elia berkata, apa yang kau minta daripada aku? Elisa berkata apa? Aku minta 2 bagian dari roh. Elia berkata apa? Yang kau minta itu adalah sulit. Tapi kalau engkau bisa melihat saya terangkat ke sorga, maka engkau dapat. Justru disinilah letaknya. Elisa tunduk dan taat kepada Elia, tentu juga kepada Tuhan, saudara. Maka yang terjadi adalah apa? Mujizat luar biasa. Jadi kalau kita lihat peristiwa-peristiwa ini, saudara sekalian,
Menantikan waktu Tuhan adalah tidak bisa saudara sekalian dikerjakan dengan cara lain selain daripada tunduk dan taat kepada Tuhan. Itu sebabnya menantikan waktu Tuhan haruslah merupakan kesukaan bagi kita bersama-sama. Menantikan waktu Tuhan haruslah menjadi kesenangan bagi anak-anak Tuhan. Meskipun rasanya mungkin waktunya agak lama, saudara. Ya, kita kan mengenal saudara sekalian istilah bahwa menunggu dan menanti itu pekerjaan yang paling membosankan, betul bukan? Coba kalau Anda menunggu seseorang, lama tidak datang, apa yang saudara lakukan? Lihat jam, terus berapa menit lihat jam, terus berapa menit lihat jam lagi. Betul kan? Sama ya, menantikan mujizat Tuhan, menantikan pekerjaan Tuhan. Mungkin sudah sekian lama bagi kita, tapi kita harus tunduk dan taat, dan itu harus merupakan kesukaan. Kenapa? Karena waktu yang kita tunggu daripada Tuhan adalah saatnya Dia akan memberkati orang percaya. Saatnya Dia akan memulihkan orang-orang percaya. Saatnya Dia akan memberkati orang-orang percaya. Sama seperti yang terjadi di Kana, saudara sekalian. Itu sebabnya saudara-saudara, menurut saya hal yang sangat penting kita lakukan bersama-sama adalah mari kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Saya tahu di antara kita pada hari ini yang mungkin sedang bergumul dengan masa-masa kehidupan kita di era pandemi COVID-19 ini, saudara sekalian. Saya ingin berkata kepada kita, kalau kita tunduk dan taat, kalau kita sabar di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya waktu Tuhan akan datang kepada kita, memberkati kita, dan bahkan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam seluruh kehidupan kita. Saya menghimbau jemaat semua di tempat ini, supaya saudara dan saya belajar untuk terus menantikan waktu Tuhan. Nampaknya mungkin susah, tapi saya ingin berkata kepada kita, kalau engkau berdoa kepada Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, engkau dimampukan oleh Tuhan. Kalau engkau dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saya yakin engkau pun akan ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya tetap percaya Tuhan, tetap berharap Tuhan, dan terus nantikan Tuhan dengan sabar dan tunduk akan Dia. Perkara-perkara besar akan Tuhan kerjakan dalam seluruh kehidupan kita. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati saudara-saudara sekalian dan membawa saudara menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus menantikan Tuhan dengan cara yang benar. Tuhan memberkati kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekarang saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari kita akan berdoa dan kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih di ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan baik. Engkau luar biasa dalam segala hal. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan berkati. Dan terima kasih untuk persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Sekalipun kami ada di tempat kami masing-masing dan belum berkumpul bersama-sama. Tapi kami percaya
Tuhan melakukan perkara besar bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Kami sangat percaya apa yang kami lakukan memberkati umat-umat Tuhan dan membawa mereka dekat kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami dimanapun dan kapanpun. Apa saja pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus pada akhirnya mengakhiri ibadah ini. Kami rindu Tuhan sendiri memberkati kami dan menolong kami semua. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah penuh kuasa dari Roh Kudus, menyertai kita bersama-sama pagi ini, sampai Tuhan datang kedua kali, mengangkat kita ke surga yang kekal. Haleluya, haleluya. Amin.